24. Ingatan masa lalu. Pagi kembali menyapa dengan mentari yang telah menunjukkan wajahnya. Cahaya yang dipancarkan mampu menerangi alam semesta, menghangatkan tubuh dan memberikan kesegaran kepada makhluk ciptaan yang kuasa. Hari ini, seperti biasanya, rutinitas awal di rumah Pak Rama tetap berlangsung. Menikmati hidangan di meja makan sebelum melakukan kegiatan. Pagi ini, Al dan ayahnya lebih awal berangkat ke kantor karena ada pertemuan dengan relasi. Sebelum berangkat, Al terlebih dahulu berbicara dengan anak dalam kandungan istrinya. Ini merupakan kegiatan yang tidak pernah Al lupakan. Dia sangat menyayangi calon penerus yang akan menjadikan dirinya sebagai ayah. "Papa kerja dulu ya nak, jaga mama ya." Al lalu mencium perut istrinya. Setelah berbicara kepada calon anaknya, Al mendaratkan ciuman di dahi Tania, kemudian beranjak. Tania kian hari makin mengagumi sikap yang ditunjukkan suaminya. Walaupun keusilan dan kejailan laki-laki itu tidak pernah berubah, Tania jadi terbiasa dengan tingkah yang Al tunjukkan. Sementara itu, Pak Rama dan putranya pun tiba di kantor. Mereka bersiap-siap menyambut kedatangan tamu yang berkunjung hari ini. Tidak menunggu lama, orang yang ditunggu akhirnya datang juga. Dia seorang wanita cantik yang masih muda. Banyak mata tertuju ke arah wanita tersebut. Salah satu karyawan membawanya menemui Pak Rama dan Al ke ruangan yang telah ditentukan. Setelah tiba, perempuan itu terdiam menatap laki-laki tampan di hadapannya. Dia tidak tahu kalau sosok yang dia pandang itu sudah memiliki istri dan bahkan calon anak. Al merasa risih dengan pandangan wanita itu. Dia tidak suka jika orang yang baru bertemu dengannya menunjukkan tatapan seperti itu. Pak Rama yang menyadari sikap tamu yang baru tiba di kantornya langsung mengambil tindakan. "Silakan duduk Bu Citra." Pak Rama meminta wanita yang bernama Citra tersebut duduk. "Terima kasih Pak." Citra pun akhirnya menghempaskan tubuh ke kursi yang telah tersedia. "Perkenalkan, ini Al, anak bungsu saya. Dia baru menyelesaikan kuliahnya dan dia juga sudah menikah." Al bahagia dan ingin tersenyum menyadari ucapan ayahnya. "Hebat Pak, masih muda sudah menikah." Citra melirik ke arah Al. Saat masih kuliah, Al sudah menikah dan sekarang istrinya sedang mengandung anak pertama mereka. Pak Rama memperjelas status putranya. Pak Rama sengaja melakukan semua itu demi kebaikan hubungan anak dan menantunya. Laki-laki parubaya tersebut tidak suka dengan tatapan Citra terhadap Al. Dia mencurigai kalau wanita itu terpesona melihat ketampanan putranya. "Selamat ya Pak Al." Citra memberikan ucapan selamat kepada Al dengan saling berjabat tangan. "Terima kasih Bu Citra." Al berusaha tersenyum. "Sebenarnya menantu saya juga seharusnya ada di kantor ini sekarang. Tapi karena sedang berbadan dua, keluarga memintanya istirahat dan fokus dengan kandungannya." Pak Rama masih tetap berbicara tentang menantunya. "Padahal saya sangat ingin mengenal istri Pak Al." Citra kembali melihat Al. "Yang pasti istri saya yang terbaik. Perjuangan saya sangat berat untuk mendapatkan cintanya." Al dengan bangga memuji Tania di depan wanita yang baru dia kenal. "Baiklah, sekarang kita bicara tentang pekerjaan." Pak Rama kembali membuka suara dan tertuju pada topik yang akan dibahas. Pak Rama mulai menjelaskan tentang perusahaan yang dia bangun bersama besannya. Dia yakin kalau Citra bersedia menjadi salah satu pengguna jasa yang disediakan oleh kantor laki-laki parubaya tersebut. Ternyata dugaan itu benar. Citra langsung tertarik dengan tawaran Pak Rama. Al kembali risih dengan lirikan Citra. Dia ingin segera bertemu istrinya
dan menceritakan tentang wanita yang menurutnya sangat aneh. Al ingin tahu seperti apa reaksi Tania jika mengetahui hal ini. Apakah calon ibu dari anaknya akan cemburu atau tidak? Dia bertanya dalam hati. Selama ini, Al belum pernah melihat Tania menunjukkan rasa khawatir yang lebih. Wanita itu juga tidak pernah bertanya tentang masa lalu sang suami. Al merasa kalau Tania istri yang sangat santai, padahal dia ingin agar calon ibu dari anaknya juga memiliki rasa cemburu seperti dirinya sebagai tanda cinta. Setelah tamu Pak Rama meninggalkan kantor, laki-laki parubaya tersebut dan Al kembali ke ruangan masing-masing. Al melakukan pekerjaannya dengan penuh semangat sambil mengingat istri dan calon anaknya. Saat sedang sibuk dengan tugasnya, terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Al di meja. Dia segera meraih benda pipi tersebut. Terdapat nama wanita yang ada dalam pikirannya, sang istri tercinta. "Assalamualaikum sayang." Al memberikan salam untuk istrinya. "Waalaikumsalam," jawab Tania dengan suara manjanya. "Ada apa istriku?" "Aku ingin makan coklat yang kemasannya warna ungu." Tanpa basa-basi, Tania langsung mengutarakan keinginannya. Al tiba-tiba teringat dengan gadis masa kecilnya. Dia pernah memberikan coklat yang sekarang Tania inginkan kepada anak itu. Tiba-tiba Al menyadari kalau dirinya bersalah karena ingatannya tertuju kepada perempuan lain saat berbicara dengan sang istri. "Tumben kamu tiba-tiba ingin makan itu. Biasanya sukanya makan coklat lain." Al ingin tahu alasan Tania. "Aku tiba-tiba ingat coklat itu." "Apa ada yang istimewa dengan coklat itu?" tanya Al makin penasaran. "Aku gak mau jelasin, nanti kamu marah." "Kenapa harus marah sayang?" "Karena coklat itu ada kaitannya dengan teman masa kecilku." "Jadi, kamu tiba-tiba mengingat dia?" Al merasa tidak terima kalau istrinya masih mengingat masa lalunya. Sementara laki-laki itu tidak menyadari kalau dia juga baru saja mengingat gadis lain ketika berbicara dengan Tania. Al sangat egois dan cemburunya terlalu berlebihan. "Kenapa? Gak boleh ya?" tanya Tania. "Kenapa kamu masih mengingat dia sayang?" "Terus terang aku gak suka." Al mulai menunjukkan rasa cemburunya. "Apa salah jika aku mengingat orang yang pernah baik padaku? Kala itu dia mampu membuatku tersenyum dan tertawa lepas. Aku hanya mengaguminya, Al, dan itu sangat wajar." Tania berusaha memberikan penjelasan kepada suaminya. "Untuk sekarang itu udah gak perlu sayang. Ada aku yang akan selalu membuatmu tersenyum dan tertawa." "Kamu bohong." Tania kesal kepada suaminya. "Kok bohong?" tanya Al heran. "Buktinya sekarang kamu membuatku sedih." Tania langsung mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Al bingung mendengar cerita istrinya. Kisah yang Tania ungkapkan kembali mengingatkan laki-laki tersebut kepada gadis yang dia temui di taman kala itu. Al merasa aneh dan membuat dirinya memikirkan sosok itu. Al berusaha menepiskan bayangan masa lalu yang sulit dilupakan. Dia kembali menekan tombol simbol telepon berwarna hijau untuk menghubungi Tania. Namun, sang istri justru menolak panggilan. Laki-laki itu sangat tahu kalau sang istri kembali mengeluarkan sifat manjanya. Dia tidak ingin larut dalam kegundahan dan rasa bersalah kepada Tania. Dia segera ke ruangan ayahnya dan meminta izin pulang sebentar. Pak Rama sangat mengerti dengan apa yang Al rasakan setelah mendengar penjelasan anak bungsunya itu. Al segera ke parkiran menuju mobil dan melajukan kendaraan roda 4 tersebut meninggalkan kantor. Namun, sebelum tiba di rumah, Al terlebih dahulu membelikan coklat permintaan Tania. Dia ingin meminta maaf kepada wanita itu. Al memarkirkan mobil setelah tiba di istana milik keluarganya. Dia segera turun lalu melangkah memasuki rumah.
Bu Sinta yang sedang berada di ruang keluarga sangat heran melihat keberadaan putranya. "Kok udah pulang, Al?" tanya wanita itu dengan wajah bingung. "Menantu Mama ngambek." Al memberikan jawaban sambil tersenyum. "Udah berapa kali Mama bilang, orang hamil itu sensitif banget. Kamu masih aja nggak ngerti." Bu Sinta kembali mengingatkan hal itu kepada putranya. "Maaf, Ma. Udah, cepat sana jumpain istrimu. Dia lagi di kamar." Al pun beranjak. Bu Sinta geleng-geleng sambil tersenyum melihat putranya. Kejutan. Al langsung menghampiri Tania setelah tiba di kamar sambil menyerahkan coklat permintaan wanita itu. Tania sekarang sedang duduk di sofa. "Kenapa kamu kembali secepat ini?" Tania heran melihat keberadaan suaminya. "Apa sih yang enggak untuk istriku yang cantik ini?" Al memegang dagu Tania. "Sok romantis, tadi ditelepon marah-marah." Tania memalingkan wajah. "Siapa yang marah sih sayang? Aku gak mungkin marah sama kamu. Dibuka dong coklatnya." "Bukannya tadi kamu marah karena coklat ini?" Tania memandangi coklat yang kini dalam genggamannya. "Aku gak marah kok. Sekarang kamu makan ya. Sini aku bukain." Akhirnya Al berhasil membujuk dan meluluhkan hati istrinya. Al tersenyum memandang wajah cantik Tania yang sedang menikmati coklat. Laki-laki itu kembali merasakan kebahagiaan karena hari ini dapat memenuhi apa yang istrinya inginkan. Walaupun hati kecilnya tidak ikhlas karena Tania masih mengingat masa lalu. "Terima kasih, Al," ucap Tania sambil mengunyah. "Terima kasih untuk apa?" "Karena kamu udah belikan coklat ini." "Kamu gak perlu berterima kasih. Itu sudah menjadi kewajibanku." "BTW, tamu yang datang hari ini ke kantor ternyata cewek sayang. Dia masih muda." Al menceritakan wanita yang tadi bertemu dengannya di kantor. "Memangnya kenapa kalau cewek?" Al sebenarnya tidak mengharapkan reaksi istrinya yang seperti itu. Ternyata Tania tetap santai. "Kamu gak marah kalau aku akan sering bertemu dengannya?" "Kenapa harus marah? Namanya juga rekan bisnis, pasti sering ketemu." "Kenapa pertanyaan kamu seperti itu? Kamu takut ya tertarik sama dia?" Al merasa kalau Tania justru menyudutkan dirinya. Al benar-benar bingung melihat sikap wanita di hadapannya. Padahal laki-laki itu berharap agar Tania cemburu setelah mendengar penjelasan darinya. Namun, apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Kenapa Tania tidak cemburu terhadap wanita yang Al ceritakan?